Tampil cantik mempesona tentu jadi idaman setiap wanita. Namun standar cantik yang selama ini kita kenal, seperti wajah cerah dan kulit yang mulus, ternyata tak senada dengan tradisi kecantikan dari sejumlah suku di tanah air. Good people, mari kita ulas satu persatu dalam topik konsep kecantikan dari berbagai suku di Indonesia. Pertama, suku Dayak Kalimantan. Cantik itu memang relatif. Setiap orang memiliki pandangan berbeda satu sama lain dalam mengukur kecantikan. Begitu juga dengan suku Dayak, salah satunya yang ada di Kalimantan. Bagi suku Dayak, cantik itu bukan diukur dari wajahnya yang cerah, kulitnya yang mulus, atau make up-nya yang sempurna. Dalam tradisi mereka, kecantikan seorang wanita terlihat dari cuping telinganya. Semakin panjang cuping telinga si wanita, maka ia akan terlihat semakin cantik. Tradisi kecantikan ala suku Dayak ini dikenal dengan sebutan telingaan aru. Namun tradisi ini tak sepenuhnya dilakukan oleh suku Dayak secara menyeluruh. Tradisi ini hanya berlaku bagi suku Dayak yang ada di pedalaman Kalimantan seperti Dayak Kenyah, Dayak Penan, Dayak Kelabit, Dayak Kayan, Dayak Taman, serta Dayak Punan. Dan tahu nggak sih good people, tradisi ini sudah diterapkan pada wanita bahkan sejak masih anak-anak. Sayangnya tradisi yang sudah turun-temurun ini perlahan mulai hilang. Sejumlah suku Dayak mulai meninggalkan tradisi ini karena dianggap sudah tak sesuai dengan kemajuan zaman. Kedua, suku Sentani Papua. Papua memiliki 255 suku, belum termasuk dengan suku-suku yang belum tercatat. Dari ratusan suku yang ada di Papua, salah satunya adalah suku Sentani. Bicara soal suku di Papua, mereka juga ternyata memiliki tradisi kecantikan tersendiri loh good people. Salah satunya tradisi menganyam rambut. Menganyam rambut bukan hanya tradisi atau untuk sekedar bergaya saja. Namun ternyata menganyam rambut di kalangan wanita Papua adalah penanda atas sebuah kecantikan. Menganyam atau mengepang rambut ini tentu tak semua bisa melakukannya. Dibutuhkan teknik dan keterampilan khusus yang cukup rumit. Namun di masyarakat Papua, tradisi ini sudah diajarkan dan diterapkan secara turun-temurun sejak dulu kala. Tak diketahui secara pasti kapan awal mula tradisi anyaman rambut ini muncul di Papua. Namun dari sejumlah literatur, tradisi anyam rambut ternyata sudah ada sejak abad ke-35 sebelum Masehi. Tradisi kecantikan ini juga ada beberapa suku di sejumlah negara. Seperti budaya Mesir dengan nama Afro Box, budaya Apache dengan nama Pocahontas, budaya Romawi kuno dengan nama Twist Fox, serta sejumlah suku di Afrika yang juga memiliki tradisi serupa. Ketiga, suku Mentawai Sumatera Barat. Suku Mentawai merupakan suku asli dari Kepulauan Mentawai yang terletak di bagian barat Sumatera. Suku ini dianggap sebagai salah satu suku tertua di Indonesia yang sudah ada sejak 500 tahun sebelum Masehi. Sebagai salah satu suku tertua di Indonesia, suku Mentawai juga memiliki tradisi kecantikan yang unik loh. Salah satunya meruncingkan gigi. Tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun dari para leluhur mereka dan dianggap sebagai simbol kecantikan dan kedewasaan. Selain itu, tradisi ini juga menandakan bahwa wanita tersebut sudah siap untuk menikah dan berumah tangga. Tak hanya itu, bagi wanita yang telah meruncingkan giginya juga dianggap sebagai anak berbakti dan sebuah sikap tunduk dan patuh pada orang tua. Proses meruncingkan gigi wanita suku Mentawai pun tak dilakukan sembarangan, melainkan hanya ketua adatlah yang boleh meruncingkan gigi para wanita. Namun sayang, tradisi yang sudah turun-temurun ini kini mulai ditinggalkan tergerus oleh modernisasi zaman. Keempat, suku Belu Pulau Timor. Bagi sebagian orang, mentato tubuh hanyalah sebatas seni atau sebagai salah satu ekspresi pengalaman hidup. Namun bagi para wanita dari suku Belu atau juga biasa disebut suku Tetun, mentato tubuh adalah simbol kecantikan dan juga kedewasaan. Suku Belu sendiri merupakan penduduk asli Pulau Timor dan menjadi salah satu suku tertua di Indonesia. Bagi para wanita suku Belu, tradisi mentato tubuh dengan motif tertentu juga menandakan status sosial mereka. Bagi wanita yang belum menikah, ia akan mentato tubuhnya di bagian kaki. Dan setelah menikah, ia akan mentato tubuhnya di bagian tangan. Proses tato sebagai simbol kecantikan wanita suku Belu ini pun tak bisa dilakukan sembarangan. Rangkaian acara adat akan digelar dan proses membuat tato akan dilakukan pada malam hari.